Selamat siang semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, yang mana di saat ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang indah ini. Kami ditugaskan oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Nasional Sumatera Utara Medan. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yusron, saya petugas penyuluhan khusus 3 penyakit yang mematikan, kanker, tumor, dan ginjal. Adapun niat dan tujuan kami berkunjung di wilayah ini, itu yang pertama untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat luas tentang bahaya penyakit kanker. Yang kedua, mengenali berbagai macam jenis kanker yang bisa menyerang tubuh kita tanpa kita sadari. Yang ketiga, cara sehat dan hemat untuk melakukan pencegahan awal dan mengobati apabila sudah mulai ada terasa gejala. Adanya program ini hadir ke lapisan masyarakat kita, Pak. Karena sifat kanker semakin cepat kita mengetahui gejala awalnya dan segera ditangani, maka kemungkinan besar untuk dapat disembuhkan. Tapi kalau seandainya kita tidak mengerti gejala kanker, sehingga penyakit yang kita derita mencapai stadium lanjut, itu dana berapapun kita siapkan tidak akan pernah cukup dan kecil kemungkinan untuk dapat disembuhkan. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini pasti tidak asing mendengar kata-kata kanker. Bahkan ada orang di sekitar kita meninggal disebabkan karena kanker. Ada sebagian masyarakat mencemoohkan penyakit kanker ini dengan kantong kering. Kenapa seperti itu? Karena siapa saja masyarakat yang sudah terkena kanker, bukan kantongnya saja yang kering. Contoh kasar, almarhum Olga Saputra. Dia divonis dokter menderita kelenjar getah bening di leher, menyebar ke bagian radang selaput otak meningitis, menghabiskan uang miliaran rupiah. Dalam jangka waktu 11 bulan, beliau pun telah meninggal dunia. Tapi kalau dalam ilmu kesehatan, kanker definisi apa? Kanker adalah suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau abnormal. Pada umumnya, kanker berawal dari tumor. Tumor itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak ini pertumbuhannya sangat lambat dan selalu tidak disertai dengan rasa sakit. Tapi kalau seandainya ada masyarakat memiliki tumor jinak dan masyarakat tersebut tidak segera tangani, maka dikhawatirkan lambat laun tumor jinak akan berubah menjadi tumor ganas. Ibu, segala sesuatu yang ganas kalau sudah sampai ke rumah sakit, itulah yang dinamakan kanker. Himbauan penting dari program penyuluhan ini apa yang harus kita petik? Pada umumnya, sel kanker sudah ada di setiap tubuh kita masing-masing sejak baru terlahir ke dunia ini. Tapi sifatnya masih tertidur. Apa yang menyebabkan sel kanker tertidur di dalam tubuh kita? Karena sistem imun kekebalan tubuh masih mampu membentengi sel kanker tersebut. Pada saat daya tahan tubuh kita lemah, berbagai macam penyakit bisa menyerang kita, salah satunya adalah kanker. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan sistem imun kekebalan tubuh kita lemah? Pola makan, pola pikir, dan lingkungan. Coba perhatikan Ibu, sebelum tumor atau benjolan keluar di permukaan tubuh kita, ada beberapa umum yang mengindikasikan tumor. Yang pertama, rasa lelah yang berlebihan. Makan kuat, badan sehat, tapi ada perasaan tubuh mudah lelah, letih. Yang kedua, demam panas dan menggigil, hilangnya nafsu makan, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab, seringkali merasa tidak sehat. Kalau seandainya ada indikasi ini kita sering merasakan, butuh waktu 2, 3, sampai 5 tahun sehingga tumor keluar di permukaan tubuh kita. Tumor, lipom. Tumor ini apa? Benjolan yang menonjol di atas daging di bawah kulit, yang sifat benjolan ini ditekan sekuat apapun, tidak merasakan sakit dan tidak mengganggu aktivitas keseharian kita. Kami banyak menjumpai masyarakat terkena tumor jinak, tapi masyarakatnya tidak mau menanganinya karena tidak terasa sakit dan tidak mengganggu aktivitas kesehariannya. Padahal tumor jinak lambat laun kalau dibiarkan, dikhawatirkan akan berubah menjadi tumor ganas. Segala sesuatu yang ganas, dana sedikit tidak bisa cukup untuk penanggulangannya. Bapak, bisa jelas Ibu gambarnya? Oke. Coba perhatikan. Ibu, nampak Ibu gambarnya? Ini ada kelenjar getah bening ini. Coba sebentar. Iya, kurang-kurang. Ibu, di dalam tubuh manusia terdapat 600 butir kelenjar kecil-kecil sebesar kacang polong.
Kelenjar bekerja sebagai limfatik atau sirkulasi tubuh melawan virus jahat yang ada di dalam tubuh kita. Titik-titik yang paling rawan keluar kelenjar kecil-kecil sebesar kacang polong di tubuh kita yang pertama, di kepala, di belakang telinga, di rahang, di leher, di ketiak, sampai di selangkangan. Kalau seandainya ada keluarga kita keluhan kesehariannya kepala pusing, nafsu makan hilang, demam padas, dan menggigil, coba kita selaku sebagai keluarga raba titik-titik yang paling rawan keluar kelenjar kecil-kecil sebesar kacang polong tersebut. Kalau seandainya kita perlahan meraba, ada teraba kelenjar tersebut sebesar kacang polong, tugasnya kita adalah tandai kelenjar tersebut usianya berapa lama. Kenapa harus kita tandai? Karena apabila kelenjar tidak hilang dalam jangka waktu 8 minggu, ada kemungkinan kelenjar getah bening cepat dikonsultasikan ke dokter terdekat. Coba perhatikan ibu, juga kurang jelas ya ibu ya. Jadi sedikit tidak maksimal karena tidak mendukung. Coba perhatikan bentuk-bentuk tumor atau kanker yang sudah stadium akhir yang menyebar ke bagian organ tubuh lain. Coba buka ini. Kita bentuk jelas ya ibu, jelas. Yang paling rawan keluar kelenjar kecil-kecil sebesar kacang polong tersebut, yang pertama di kepala, di belakang telinga, di rahang, atau di selangkangan. Kalau seandainya ada keluarga kita bolak-balik keluhan pusing kepala, nafsu makan hilang, demam padas, dan menggigil, coba kita selaku sebagai keluarga raba titik-titik yang paling rawan keluar kelenjar kecil-kecil sebesar kacang polong tersebut. Kalau seandainya ada kita menemukan kelenjar getah bening sebesar kacang polong, tugasnya kita adalah tandai kelenjar tersebut usianya berapa lama. Kenapa harus kita tandai? Karena apabila kelenjar itu tidak hilang dalam jangka waktu 8 minggu, ada kemungkinan kelenjar getah bening yang segera cepat dikonsultasikan ke dokter terdekat. Coba perhatikan Bapak Ibu, bentuk-bentuk kelenjar yang awalnya tadi jinak, bisa dikhawatirkan lambat laun akan berubah menjadi kelenjar yang sangat ganas. Coba perhatikan, banyak sekali dokumentasi kami, masyarakat-masyarakat kekurangan vitamin A, C, E dalam jangka waktu lama juga paling rentan terserang penyakit kanker. Coba perhatikan, kelenjar-kelenjar yang saya kasih tahu tadi adalah yang di ketiak, di paha, sampai di leher. Dan ini, warga di sekitar kita ternyata ada menderita terserang tumor jinak tumbuh di kelopak mata bawahnya. Sebelumnya kronologis ibu ini baik-baik saja seperti kita yang hadir di sini. Tak menyangka 5 bulan ke depan daya tahan tubuhnya lemah, gatal kelopak mata bawah, bengkak radang, periksa dokter terdekat positif tumor jinak tumbuh di kelopak mata bawahnya. Ternyata sifat kanker seperti ular tidur, tinggal menunggu kapan ular itu bangun dan kita akan bisa terserang terkena kanker. Bapak, Ibu yang hadir di sini semuanya, kami menghimbau untuk waspada apabila ada keluarga kita yang memiliki tai lalat yang berubah ukuran, yang berwarna hitam yang ada di sekitar wajah kita. Yang kita anggap tai lalat senantiasa bersahabat di wajah kita. Tak menyangka pada saat makan terlalu mengandung zat asam tinggi, suatu saat tai lalat bisa menjadi iritasi yang bisa menyebabkan iritasi ganas. Segala sesuatu yang ganas kalau sudah sampai ke rumah sakit, itulah yang dinamakan kanker. Ibu, Bapak pernah mendengar penyakit kista? Kista itu apa? Kista adalah tumor jinak yang ada di ovarium. Kista adalah kantongan atau benjolan yang berisi cairan nanah darah. Kista tidak ada stadium 1, tidak ada stadium 2. Kista apabila terdeteksi 1 cm USG, maka tanpa kita sadari kista terus bertambah ukurannya hingga sampai 40 kg. Curiga apabila ada keluarga kita keluhan nyeri haid, senggugutan terasa sakit, keputihan berlebihan terasa gatal dan berbau tidak biasa. Karena apa? Suatu saat kista bisa menggumpal membentuk sebesar telur ayam yang tanpa kita sadari terus pertumbuhannya hingga sampai 40 kg. Kenapa bisa kista 40 kg baru melakukan penanganan? Karena di masa kista sebesar telur ayam, kepala bayi,
tidak ada indikasi atau keluhan yang kita rasakan, sehingga perkembangan hingga sampai 40 kg. Coba perhatikan hasil pengangkatan kista yang berbentuk cairan atau gumpalan nanah darah, dan miom adalah tumor jinak yang ada di endometrium atau badan rahim. Miom bisa mempengaruhi menstruasi yang tidak lancar atau menstruasi sedikit-sedikit karena berbagai macam faktor KB, kelebihan hormon tubuh. Bapak, ada juga laki-laki di sekitar kita terserang kanker kulit akibat tai lalat yang sudah ada menempel di sekitar wajahnya. Dan Bapak ini sudah menghabiskan dana 65 juta untuk melakukan penanganan infeksi kulit yang sampai saat ini tetap memprihatinkan. Jadi kesimpulannya, sel kanker sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing tanpa terkecuali siapapun orangnya, apapun profesinya. Ternyata sel kanker di dalam tubuh kita cepat sekali aktif disebabkan oleh 3 faktor pemicunya. Yang pertama, genetik atau keturunan. Kalau sudah ada keluarga kita, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, ada riwayatnya terkena benjolan, kelenjar getah bening, kanker, atau berbagai jenis penyakit ganas lainnya, selalu kita sebagai keluarga cepatlah melakukan pencegahan. Karena sifat kanker itu 10% keturunan, 90% dipicu oleh pola pikir. Yang kedua, kimia atau fisika. Kimia banyak sekali terkandung di dalam pestisida. Pestisida banyak sekali terkandung di dalam debu. Ternyata debu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 cara: tertelan, terhirup, hingga dengan kontak kulit. Dan fisika, gelombang elektromagnetik seperti hidup di sekitar pemukiman tiang tower, menonton televisi dalam jangka waktu lama, dan tidur dekat handphone karena alasan berbagai macam. Itu salah satu radiasi elektromagnetik bisa menyebabkan pernah menikah belum genap usia 20 tahun. Atau wanita yang mendapatkan halangan pertama di bawah usia 10 tahun. Wanita yang tidak pernah melahirkan atau wanita yang mandul. Atau sebaliknya, wanita yang terlalu sering melahirkan tiap 1 tahun 1 anak. Kenapa bisa rentan terserang kanker? Karena kantong ovarium atau kantong peranakan usia 1 tahun masih radang, belum matang, belum kokoh. Kenapa harus terisi janin baru? Resiko siapa tanggung? Istri dan suami ikut terlibat di dalam peran penyakit istrinya. Wanita yang pernah melakukan aborsi atau keguguran tanpa minta bantuan dokter terdekat dianggap tidak steril. Aborsi keguguran tanpa bantuan dokter dianggap cairan ovarium terus berlebihan yang bisa membentuk sebuah butiran telur ayam. Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi terutama mengkonsumsi pil KB melebihi dari 5 tahun. Kenapa? Karena pil KB mengandung hormon tidak mampu dipecah sel darah, bisa mempengaruhi menstruasi yang tidak lancar dan tidak teratur. Wanita yang malas menjaga kebersihan kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan pria dan wanita. 3 hal tersebut sepele tapi risiko fatal ke depannya. Yang pertama, pastikan apabila setelah urineren, cebok, pastikan kering baru memakai celana dalam. Yang kedua, apabila menstruasi, mohon diganti pembalutnya minimal 3 jam sekali. Dan jangan pernah mencukur habis bulu kemaluan dan menggaruk langsung dengan jari tangan. Karena cepat sekali bisa terinfeksi virus human papilloma. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, coba lihat indikasinya seperti apa. Kok bisa disosialisasikan tentang indikasi kanker rahim padahal kami bisa melakukan IVA, Pap smear, dan USG? Karena pada saat penderita awal dari kanker serviks sulit sekali terdeteksi. Makanya ada program penyuluhan ini untuk mengayomi agar kita curiga senantiasa tentang keluhan keseharian rahim kita. Yang pertama, indikasi dari kanker rahim itu seperti apa yang sulit terdeteksi Pap smear? Keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal seperti apa? Berlebihan, terus-menerus, terasa gatal, nyeri, berbau tidak sedap, kental berwarna kuning atau kehijau-hijauan pekat. Apalagi pada saat keputihan, nyeri panggul, kanker turun perut kiri atau kanan, disertai dengan beser atau anyang-anyangan. Waspadalah, jangan diabaikan. Yang kedua, menstruasi yang tidak lancar. Karena faktor KB 3 bulan tak pernah haid karena tidak ada keluhan yang serius, tetap diabaikan. Haid sedikit-sedikit dalam jangka waktu lama, haid dalam 1 bulan 2 kali, itu mohon dikonsultasikan, jangan diabaikan.
Ketika senggugutan terasa amat sakit, saat melakukan hubungan badan merasakan sakit, setelah selesai melakukan hubungan badan, keluar cairan putih-putih kental berupa nanah atau darah. Gatal-gatal, iritasi di sekitar kemaluan, itu juga mohon diperhatikan. Bisa dimengerti Bapak? Coba perhatikan, jahatnya serviks. Tadi prostat sudah, coba perhatikan.